I just had to let you know you're. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo Teteh. Halo. Oke Teteh, perkenalkan kami dari SMA Negeri 8 Tasikmalaya sedang mengadakan wawancara terkait mata pelajaran Bahasa Indonesia mengenai biografi gitu Teh. Nah, kami mendapatkan tugas dari guru kami untuk mewawancarai orang termotivasi dan diantaranya kami memilih Teteh buat sebagai motivator kita gitu. Sebelumnya, Terima kasih. ya Teteh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak buat Teteh karena udah meluangin waktunya bagi kami, udah siap untuk dipertanyakan terkait pendidikan Teteh gitu ya. Oke Teteh, sebelumnya Teteh bisa perkenalkan terlebih dahulu gitu ya. Oke, halo semuanya. Halo Teteh. Aku sebelumnya mau ngucapin terima kasih banyak udah jadiin aku sebagai inspirasi kalian gitu ya. Semoga kalian juga nanti bisa keterima di univ-univ yang kalian mau gitu. Amin. Oke, nama saya Melva Fitkiza. Di sini saya sebagai mahasiswa hukum Universitas Jenderal Sudirman angkatan 23. Apa ada yang mau ditanyakan? Mengenai tepat tanggal lahir mungkin Teh. Oh, oke. Lahirnya sekampung sama Neng Jahra ya, di Parung Ponteng, Kabupaten Tasikmalaya, 1 Januari 2005. Jadi sekarang udah 21 tahun gitu. Oh iya Teteh. Oke Teteh, mungkin aku sekarang akan cukup banyak mempertanyainnya ya Teteh, gak apa-apa? Gak apa-apa banget. Oke Teteh. Ya. Oh iya, perkenalan dulu ya dari kita ya Teh ya. Ya, Kak. Ya. Dari Jahra dulu nih. Oh ya. Baik Teteh, sebelumnya perkenalkan saya Mahesa Fauzan Azmi. Saya lahir dari Salopa. Saya juga sebagai anak kosan sama Teh. Oh iya, jauh dong Salopa Iya, ya. Salopa. Saya sekelas sama Jahra kelas 10-6. Oke, salam kenal. Iya, halo Teh. Oh, Jahra. Perkenalkan, nama aku Dayang Wajan Jani ya Teh. Dari Parung Ponteng sama. Salam. Iya, oke. Salam kenal dan udah kenal. Baik, perkenalkan nama saya Ita Izaka. Rumah saya di Cilendek. Di mana? Di Cilendek. Oh, gak tahu itu. Sakwi. Baik, Teteh. Perkenalkan, nama saya Abi dari Babakan Tengah. Iya, siap, salam kenal. Ya. Siapa yang cewek itu? Ita, ini Ita. Iya, Ita. Sama yang cowoknya siapa? Habi. Oke, Habi, salam kenal. Iya Teteh. Baik Teteh, tanpa lama-lama aja ya, kita buat efektifkan waktu. Aku mau pertanyaannya pertama aja ya Teh ya. Oke. Saat ini ini panggilnya Teteh atau Kakak? Teteh we. Teteh. Ya. Saat ini Teteh sedang menempuh pendidikan di mana? Di Universitas Jenderal Sudirman, Fakultas Hukum semester 6. Wah, berarti Teteh bentar lagi mau lulus ya? Insya Allah doain aja ya. Amin, semoga lulus ya Teh. Semoga. Semoga lulus Ya, dengan amin. baik. Semoga cepat lulus ya. Oh iya, semoga cepat lulus. Oke, lanjut ya Teh. Mengambil jurusan apa dan kenapa memilih jurusan tersebut? Aku ngambil jurusan hukum. Kalau alasannya kenapa? Karena gini, sebenarnya dulu tuh kayak belum kepikiran gitu kan jurusan hukum. Ini jujur aja ya. Iya. Nah tapi aku tuh kepikirannya tuh jurusan pendidikan gitu loh. Nah tapi ternyata kayak, aduh aku kayaknya nggak mau jadi guru gitu. Nah makanya dari itu aku mikir lagi apa ya yang selalu ngomong tapi nggak ke pendidikan gitu. Nah aku mikirnya kayak gitu dan ternyata oh kayaknya hukum deh, di sini aku bisa ngomong banyak, di sini aku bisa mengeksplor tentang, aku kan suka ngomong gitu, jadi mungkin untuk hukum ini jurusannya cocok buat aku gitu. Oh iya Teh, baik. Jadi alasannya cukup simpel gitu ya Teh ya. Simpel banget karena ya aku suka ngomong, makanya menurutku ini agak
iya. kayak gitu sih. Oke Teteh, selanjutnya bagaimana perasaan Teteh saat pertama kali diterima di Unsud itu? Perasaannya itu langsung nangis gede, nangis pokoknya nangis gede banget. Ada juga videonya kalau kalian mau lihat, itu tuh nggak nyangka karena aku tuh benar-benar nggak kepikiran bakal keterima gitu loh, tapi ya alhamdulillahnya bisa keterima. Pokoknya nggak nyangka, terus seneng banget, terus kayak apa ya, terharu gitu. Ya kita juga sebagai audiens seneng banget ya kayak kali terima di Unsud, apalagi itu benar-benar pastinya Unsud itu top universitas yang terbaik di Indonesia gitu ya Teh ya. Iya, alhamdulillah. Sekarang aku mau nanya ke tentang masa lalu Teteh nih. Baik apa Teh? Gak apa-apa, gak apa-apa. Bagaimana masa kecil Teteh? Masa kecil aku sebenarnya cukup menyenangkan dan menyedihkan ya sebenarnya. Kenapa aku sebut menyedihkan? Karena kalau dulu itu di SD, khususnya di daerah aku gitu, aku tuh sebagai salah satu orang yang menjadi korban bully gitu. Ya. Nah, tapi meskipun enggak aku sendiri yang dibully, tapi aku juga ngerasain kalau aku tuh takut sekolah gitu loh. Aku takut sekolah karena aku pintar jadi akunya yang dihujat gitu loh. Nah itu tuh menurut aku mas SD itu masa-masa terpuruk aku gitu, karena aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku nggak bisa bilang ke siapapun kalau misalkan aku nggak enak gitu loh. Nah dan aku tuh kepikiran buat pindah sekolah dan segala macam, cuma kan ya kalau di daerah tuh agak susah ya kalau misalkan pindah sekolah. Jadi ya udah jalanin aja sampai tamat, sampai akhirnya di SMP aku bisa keluar dari zona itu, aku bisa bangkit, aku nggak ada yang bully lagi, dan malah orang yang bully itu yang istilahnya jadi down gitulah. Ya. Nah iya gitu. Terus apa yang menyenangkan karena masa kecil aku tuh dibilang apa ya, masa kecil yang cukup sama orang tua, sama keluarga gitu. Aku punya keluarga yang lengkap, terus aku selalu main itu sama keluarga aku. Jadi bisa dibilang itu menyenangkan, aku nggak kehilangan figur orang tua sama sekali gitu sih. Jadi ada menyenangkan dan ada menyedihkannya gitu. Oh gitu, oke Teteh. Terus siapa sosok yang paling berpengaruh di dalam hidup Teteh? Sosok yang paling berpengaruh ya, sebenarnya aku nggak ada satu orang yang aku inspirasiin gitu, karena aku orangnya kayak lempeng-lempeng aja gitu loh. Sebenarnya yang aku inspirasiin itu adalah diri aku sendiri gitu, yang memotivasi adalah diri aku sendiri gitu. Kenapa kayak gitu? Karena gini ya, aku melihat diriku sendiri ini harus bangkit. Aku melihat diri aku sendiri itu harus bisa lebih baik dari sebelumnya. Itu sih yang memotivasi aku, menginspirasi aku, dan aku nggak ada salah satu tokoh yang bisa aku sebut karena memang aku nggak ngambil motivasi dari mereka gitu ya. Begitu sih intinya, aku memotivasi diri aku sendiri. Aku jalan karena diri aku sendiri, buat diri aku sendiri, kayak gitu sih. Oh iya Teteh. Apakah sejak kecil sudah tertarik dengan dunia hukum? Jujur ya, kalau jujur aku belum tertarik ya, karena kenapa ini juga aku masuk jurusan hukum tuh kepikiran pas lagi pendaftaran SNBP, itu tuh kayak ngedadak aja langsung, dan ternyata setelah terjun ke dunia hukum itu aku ngerasa senang sih, ngerasa cocok, ngerasa passionku di sini, karena ternyata di hukum itu banyak loh yang kita pelajari, mulai dari laut, terus ruang angkasa pun ada yang dipelajari gitu. Kemudian cara kita bersosialisasi dengan orang, aturan-aturan di Indonesia, undang-undang dan lain sebagainya. Ternyata sekompleks itu hukum gitu. Kalaupun kita mau ke ranah apapun pasti ada hukumnya gitu. Jadi menurutku meskipun aku baru tertarik ya, baru terjun dan baru mau masuk hukum, tapi menurutku seru banget sih, dan ilmunya tuh ada di mana-mana gitu. Oh iya Teteh. Teteh lanjut ya. Yap. Bagaimana lingkungan keluarga, apakah mendukung Teteh? Tentu saja mendukung ya, karena keluargaku mendukung apa yang mau aku jalani gitu. Karena
kan ini jalanku sendiri gitu, apa yang mau aku pilih, terus apa yang aku mau lakuin gitu, pasti orang tuaku selalu mendukungnya gitu, baik itu dari finansial atau dari apa ya, semangatnya gitu, nyemangatinnya, dan dari segalanya pokoknya dukung banget gitu. Oh, iya, Teteh. Bagaimana perjalanan Teteh sampai bisa masuk universitas? Oke, jadi ini sih ceritanya dari berarti pas SMA aja ya. Iya, dari Nah, SMA aja, Bu. pas SMA, ya jujur aku belum ngerti sama sekali. Pas aku SMA aku nggak ngerti sama sekali gimana caranya masuk kuliah. Dan itu kalian jangan tiru. Pasti aku yakin kalian pasti udah tahu ya kayak cara masuk kuliah tuh sekarang kayak gimana kan gitu. Nah, terus yang aku lakuin adalah gimana caranya aku memaksimalkan apa yang aku lakuin di hari itu gitu. Contohnya, misal nih ada tugas A, pasti aku mengerjakan si tugas A itu dengan benar-benar beneran lah ngerjainnya gitu, nggak asal-asalan gitu. Jadi aku seriusin tugasnya, aku belajar, aku nggak mau nyain tugas atau nyain ulangan itu dengan aku asal-asalan gitu. Nah, mulai dari situ terbentuk. Jadi meskipun dalam artian aku dulu nggak tahu ya cara masuk kuliah itu kayak gimana, tapi dengan aku terus selalu konsisten dalam belajar, kemudian aku selalu ngerjain tugas dengan serius, itu tuh menjadi ada hikmahnya gitu di belakang gitu. Ternyata aku belajar ini selama ini tuh ada loh, aku bisa masuk SNBP loh gitu. Dan kalau mau tahu tuh aku dulu di SMA-nya tuh kayak ngerasa capek banget gitu kan, karena dulu tuh pulang sekolah aku ngekos juga kan, kebetulan pulang sekolah langsung nyuci segala macam, terus malamnya itu udah belajar lagi, kayak banyak tugas segala macam, dan itu aku nggak mau yang disia-siain lah, pokoknya harus nilainya bagus. Itu aku push terus, dan ternyata ya itu adalah hasilnya itu adalah SNBP. Sampai aku pun gak nyangka gitu bisa keterima SNBP gitu sih. Jadi menurutku ya proses aku belajar itu adalah dari awal gitu, dari kelas 10 itu, apalagi aku masuknya jalur SNBP gitu. Aku gak les sama sekali, aku gak apa, tapi aku belajar sendiri, memaksimalkan sendiri kayak gitu sih. Oh, berarti Teteh tipe belajarnya itu otodidak gitu ya? Iya, karena aku nggak dibolehin les sama orang tua aku, jadinya aku belajar sendiri gitu. Oh iya, siap Teteh. Lanjut Teteh ya. Apakah Teteh pernah mengalami kegagalan? Pernah kegagalan, tapi bukan di dalam arti aku masuk kuliah gitu ya. Ya. Mungkin aku banyak mengalami kegagalan. Aku di SMA aku selalu ikut lomba, tapi aku nggak pernah menang gitu loh. Nah, aku dulu pernah ikut lomba kewirausahaan satu kabupaten, tapi aku nggak menang. Terus aku waktu itu pernah tes OSN ekonomi. Kalau pas tes di sekolahnya aku bisa masuk, aku bisa jadi kandidatnya, tapi ketika tes di kabupatennya aku nggak bisa, aku kalah di situ gitu. Tapi aku juga sadar diri sih, karena aku juga kurang memaksimalkan itu. Jadi pikiran aku, mindset aku, kalau misalkan kita udah maksimal pasti juga dapat hasil yang maksimal, tapi kalau misalkan kitanya leha-leha itu nggak akan dapat hasil yang benar-benar maksimal gitu. Nah, itu sih kegagalan aku tuh di lomba-lomba. Aku memang nggak pernah menang, dan ternyata walaupun lomba-lombanya nggak menang, aku bisa masuk ke sini gitu lewat jalur SNBP gitu. Oh iya. Lanjut Pak. Oke Teh, lanjut ya. Oke, Neneng. Bagaimana caranya Teteh mempersiapkan diri untuk masuk Fakultas Hukum? Mempersiapkan diri ya, karena aku masuknya jalur SNBP, tentu ini persiapanku dari kelas 10 ya. Balik lagi ke yang tadi, aku nggak tahu nih caranya gimana cara masuk PTN kan. Nah, tapi ternyata dengan aku push belajar aku dari kelas 10, itu tuh bikin aku, oh ternyata ini ya hikmahnya kalau nge-push belajar dari awal gitu ya. Jadi diusahakan dari awal tuh kita konsisten buat belajar, buat dimaksimalkan belajarnya. Fun fact-nya, waktu aku kelas 10, aku cuma dapet ranking 4, dan dari kelas
berapa ya, dari kelas 10 semester 2 atau kelas 11 semester 1 itu aku bisa dapat ranking 1 gitu ya, karena aku terus push belajar aku, terus tingkatin belajar aku. Dan menurutku satu lagi kuncinya adalah selain kalian bisa secara teoritis, kalian tuh harus bisa mengimplementasikan seperti ngomong kayak gini gitu. Jadi di kelas kalau presentasi aku rasa kalian perlu improve, kalian perlu bisa ngomongnya gitu, karena menurutku itu juga bisa menjadi nilai plus sih gitu. Nah kalau misalkan buat, kan aku juga nggak yakin ya mau keterima SNBP gitu. Nah aku juga mempersiapkan buat SNBT. Nah karena aku nggak les, jadi aku belajar sendiri. Aku beli, waktu itu aku bisa beli Cerebrum, aku pelangganan ruang guru gitu. Aku beli TO gitu. Nah aku tetap nulis, tetap ngerjain TO, tetap belajar gitu, karena itu salah satu persiapan aku buat SNBP. Nah tapi menurutku, saranku buat kalian tuh harus mempersiapkan SNBT tuh dari sedini mungkin gitu ya, karena kalau misal didadak gitu, itu tuh banyak banget materinya, kalian bakal keteteran. Saran dari aku, kalian setiap minggu harus harus belajar buat SNBT. Kalian kan kelas 10 gitu, nah misal kalian bisa belajar ya weekend aja gitu, karena dulu aku juga belajarnya weekend doang, belajar SNBT-nya, karena kalau misalkan lagi weekdays itu tuh keteteran sama tugas kan, jadi kurang bisa tuh ngerjain SNBT gitu. Nah makanya aku selalu ada jadwal buat tiap minggu tuh aku try out, atau misalkan aku belajar soal-soalnya begitu sih. Oke, lanjut ya. Apa Ya. tantangan terbesar Teteh saat belajar di SMA? Tantangan terbesarnya itu gini, yang pertama waktu ya, karena dari kalau SMA tuh kan dari pagi sampai sore ya. Nah jadi kita tuh cuma punya sedikit waktu buat belajar sendiri gitu. Nah dan aku tipe orang yang belajarnya tuh sendiri, nggak bisa ramean gitu. Nah sedangkan ketika aku pulang nih malamnya, itu tuh kayak udah capek banget karena kita udah pulang sekolah seharian gitu. Dan ketika kita mau belajar materi yang sebelumnya atau yang selanjutnya, itu tuh kayak nggak bisa gitu loh, karena masih banyak tugas yang belum kita kerjakan. Alhasil kita nggak ada waktu buat belajar materi-materi yang udah diajarin gitu. Itu sih kendalanya paling. Oh gitu Teteh. Lanjut. Ini jawabannya nggak panjang-panjang, nggak apa-apa? Gak apa-apa Teteh. Tapi Teteh ini ada beberapa banyak pertanyaan, gak apa-apa? Nggak apa-apa, aman aja. Gak apa-apa. Takutnya Teteh lagi ada waktu gitu buat apa gitu, nah buat belajar, ataupun kalau Teteh lagi ujian nih. Ya tidak, aman aja. Nah ini bagaimana kesan? Lanjut. Oke teh, lanjut sama saya ya. Iya. Bagaimana kesan pertama saat kuliah? Kesan pertama, jujur dulu aku nggak sabar buat kuliah. Aku juga takut buat kuliah, kayak aduh gimana ya kalau kuliah gitu. Dan ternyata seru loh kuliah mah. Bahkan aku bisa bilang kalau kuliah tuh nggak tahu ya buat orang lain, tapi buat aku sendiri kuliah tuh lebih longgar jamnya daripada SMA gitu, karena SMA tuh seharian banget. Kalau kuliah biasanya kan berangkat ke kampus terus pulang gitu, terus ke kampus lagi pulang lagi gitu loh, jadi masih ada waktu-waktu istirahat gitu. Kesannya sih seru ya, apalagi pas ospek seru banget. Terus kita juga bisa dapetin teman baru dari seluruh Indonesia gitu kan, banyak orang-orang dari luar Pulau Jawa juga begitu sih. Menurutku seru banget, dan benar-benar kuliah itu nambah buat nambah ilmu, nambah segalanya tuh dapat banget gitu sih. Oh iya, kita lanjut ya. Apa perbedaan paling jelas? Oke Teh, lanjut sama aku ya. Apa perbedaan paling terasa antara SMA dan kuliah? Suara. Nah, perbedaan yang paling
paling kerasa ya. Perbedaan yang paling kerasa yang pertama yang tadi jam kuliah gitu. Nah, memang di kuliah itu apa ya? Jadi kayak tadi kan pulang pergi nggak selamanya kayak di sekolah terus dari pagi sampai sore gitu. Nah, itu lebih ada waktu buat ke rumah gitu kan. Nah, tapi di kuliah ini kita harus bisa juga belajar sendiri karena nggak semua dosen itu masih materi sama kita gitu. Jadi ada juga dosen yang misal ya udah kamu belajar nih sendiri gitu. Jadi di kelasnya cuma beberapa jam doang, tapi kita harus terus belajar sendiri, harus terus gali sendiri. Itu perbedaannya. Terus kalau misalkan di kuliah itu apa ya? Kita itu kan lupa lagi, maaf. Aku tuh udah mau ngomong tapi aku lupa. Intinya itulah perbedaannya. Mungkin di situ yang paling kerasa tuh itu gitu. Lanjut ya Teh. Apa mata kuliah yang paling disukai dan kenapa? Aku suka mata kuliah tuh ada dua sih, lebih ke hukum acara pidana sama bentar. Aku suka viktimologi sih. Viktimologi itu jadi belajar tentang korban. Jadi kalau misalkan ada kejahatan nih, kita tuh sebenarnya nggak ngelihat dari si pelakunya doang loh gitu. Tapi kita itu harus juga lihat dari korbannya. Apakah si korban itu berkontribusi ataukah si korban itu si korban itu berkontribusi ataukah nggak ada kontribusinya sama sekali, apa gimana gitu. Jadi kita tuh bisa mengkaji juga tentang korban. Jadi aku suka karena ya ternyata kejahatan itu nggak bisa nggak melulu tentang pelaku gitu, tapi ternyata si korban juga bisa dilibatkan dari kejahatan itu. Bahkan si pelaku itu bisa dikurangi hukumannya gara-gara misal si korban itu jadi memprovokasi si pelaku gitu sih. Aku suka karena menarik aja si mata kuliahnya. Lanjut ya. Gitu. Lanjut. Mata kuliah apa yang paling sulit? Yang paling sulit adalah hukum waris. Tapi sebenarnya masih bisa diatasi sih. Waris, siber paling sulit menurutku ya, yang pernah aku ini. Waris kenapa sulit? Sebenarnya itu tuh gara-gara hitung-hitungan. Aku kan IPS ya, jadi aku kurang suka buat hitung-hitungan. Dan kita tuh harus ngitung waris, apalagi waris Islam, itu tuh harus ngitung kayak buat perempuan berapa bagiannya, buat laki-laki berapa gitu. Jadi agak struggle di situ. Cuma alhamdulillah sih masih bisa diatasi. Yang kedua menurut aku kejahatan cyber itu susah karena itu tuh banyak istilah-istilah dari komputer, kayak kita tuh di teknik informatika gitu loh. Ya. Nah, padahal kita jurusan hukum kayak gitu. Jadi menurutku susah karena ada bahasa-bahasa hukum, ada bahasa-bahasa yang orang hukum tuh nggak perlu ngerti ini gitu. Oh, jadi itu tadi hukum juga ada semacam matematikanya gitu. Di hukum tuh matematikanya cuma di waris aja sama pajak. Oh, gitu. Tapi ngitung. Tapi sebenarnya matematika dasar sih, nggak yang X kali C, kali Y, nggak kayak gitu. Nggak, cuma waris hitungannya. Lanjut Teh. Ya, sok. Bagaimana cara Teteh mengatur waktu? Di kuliah. Iya. Oke. Jadi kan aku di sini tuh bukan cuma kupu-kupu ya, alias kuliah pulang enggak. Tapi aku juga sama organisasi. Nah, di sini aku ikut ikut DLM, jadi kepala biro gitu kan, itu lumayan sibuk. Terus ikut beberapa kepanitiaan juga, itu kan lumayan menguras waktu banget, menguras tenaga juga. Dan aku cara bagi waktunya sih gini, kalau buat kuliah itu terus di-push ya, maksudnya terus kuliah, aku nggak pernah izin, nggak pernah sakit, nggak pernah apa, tetap masuk kuliah. Terus kalau misalkan lagi ada jeda kuliah, itu gunakan waktu kalian untuk ngerjain tugas gitu. Kalian jangan cuma pulang doang, tapi pulang juga harus ngerjain tugas, harus ada yang kalian dapat gitu loh. Nah, sehingga nanti kalau misalkan kuliah udah beres, biasanya organisasi tuh malam. Nah, malam itu kita gunain buat organisasi. Itu sih cara bagi waktu aku. Terus kalau misalkan nih di sela-sela waktu kuliah itu belum selesai tentang tugas kita,
sambil rapat sambil ngerjain tugas itu biasanya kayak gitu. Jadi dengan pembagian waktu kayak gitu semuanya tetap selesai kan gitu. Tapi tetap ada waktu main juga ada. Oh iya, jadi Teteh harus pintar-pintar memanage waktu gitu kalau udah kuliah. Ya, betul. Oke, Teteh kan tadi bilang ya Teteh masuk ke Unsud itu jalur SNBP ya. Nah, spill dong Teteh rata-rata raportnya berapa? Aku kalau nggak salah ya pas waktu itu ngitung tuh 89,9, nggak sampai 90. Oh itu udah Teteh Tapi aku Teteh ngelanjurin sertifikat gak? ya aku ngajuin sertifikat. Tadi kan aku bilang aku nggak pernah menang lomba kan. Ya. Nah aku tuh muter otak gimana caranya biar aku bisa nyantumin sertifikat meskipun aku nggak pernah nggak pernah menang lomba secara yang dari sekolah gitu loh, yang beneran. Nah jadi aku ikutan lomba-lomba yang ada di IG. Kalian tahu nggak sih yang kayak lembaga prestai atau apa gitu? Oh yang kayak satu prestasi lembaga prestasi pelajar kayak gitu, kayak olimpiade. Iya kayak olimpiade gitu yang online. Terus aku beli sertifikatnya gitu. Jadi iya. aku cantumin itu aja. Ya daripada nggak ada gitu kan, mending aku pakai cara lain begitu Tapi sih. Teteh itu sertifikat yang online kayak gitu tuh ngaruh gak buat ke itu SNBP? Menurutku ngaruh karena juga aku udah dibuktiin aku sendiri gitu. Karena itu bikin aku masuk juga kan gitu. Nah tapi menurutku ngaruhnya tuh nggak ngaruh-ngaruh banget, karena lebih ngaruh yang beneran, yang offline. Kayak semacam OSN gitu Teh. Nah iya kan kalau yang kayak gitu juga OSN kan namanya, cuma kan ada OSN apa kan. Nah tapi yang lebih garuh tuh OSN yang dari sekolah itu. Yang Itu kan nasional gitu kan, offline. yang nasional. Iya, yang nggak daftar sendiri lah, yang nggak ada dibeli gitu sertifikatnya. Oh, iya. Kalau yang masih di IG kan, masih dibeli. Tapi aku daripada nggak ada apa-apa kan, aku nggak pernah menang lomba, jadi aku ya itulah caraku buat ngakalinnya gitu. Oh, iya, Teh. Lanjut ya Teh. Iya. Pengalaman apa yang paling berkesan selama kuliah? Pengalaman yang paling berkesan adalah aku bisa masuk ke organisasi. Kenapa aku masuk ke organisasi adalah pengalaman paling berkesan? Karena di situ aku jadi dapetin yang belum aku pernah dapat gitu loh. Aku jadi punya teman di situ, aku jadi punya duniaku di situ. Seperti gini, misal aku kalau nggak masuk organisasi, aku nggak bakal bisa main loh ke tempat A. Nah terus aku juga kalau di SMA nggak pernah sampai pulang malam. Ini pulang jam 3 subuh demi kita nongkrong atau apa. Akhir sana. Aisyah gelo. Bagaimana cara kita tetap semangat? Aina. Oke Teh, dilanjut lagi Teh. Bagaimana cara Teteh Ya, tetap semangat? Oke. Oke. Tetap semangat ya. Ya Teh. Teteh belum Teteh. Apa? Ulang nih Teh. Pertanyaannya ulang aja yang. Sok atuh. Bagaimana cara Teteh tetap semangat saat down? Saat down gitu ya. Oke. Kalau aku lagi ngedown, aku mikir ke depannya gitu. Nah, misal aku gagal saat ini, aku nggak stuck di hari itu, nggak stuck di masalah itu, tapi aku mikir lagi, oh iya ya, aku gagal di sini. Misalkan UTS susah gitu ya. Oh iya, aku gagal di sini, aku susah UTS ini, berarti besok aku harus belajar lebih awal. Berarti aku besok harus belajar bentar, jangan main HP gitu. Jadi mindset atau pikiran yang aku tanam itu biar aku nggak ngalamin kegagalan itu lagi gitu loh. Nah makanya aku belajar yang ditingkatin lagi seperti itu. Jadi saat itu aku bisa bangkit. Kalau misalkan mikir aduh gimana ya, tadi susah ulangannya aku nggak bisa jawab dan segala macam, itu tuh malah bawa kita ke belakang gitu. Malah kita
Teteh selama kuliah apakah pernah mengalami burnout? Pernah, pernah ya. Kalau apalagi kalau di aku tuh waktu UTS atau UAS itu tuh burnout banget. Kenapa? Karena ya jangan ditiru ya. Ini aku ke sistem kebut semalam SKS gitu ya? belajarnya. SKS. Ya, nah sedangkan aku tuh sedangkan ini materi itu 7 pertemuan kan, buat UTS tuh banyak banget sampai 7 PPT, dan isinya kadang ada yang satu PPT-nya tuh 50 slide. Jadi wah, kalau di total itu stres banget gitu. Apalagi pas awal-awal masuk kuliah kan aku belum adaptasi ya, belum kayak aduh ulangan sebanyak ini loh materinya gitu. Nah, aku di situ burn out. Terus biasanya ya kalau UTS UAS aku jarang tidur. Nah, karena misal jam 12 atau sampai jam 1 aku ketiduran, tapi jam 2 atau setengah 3 tuh aku bangun lagi buat belajar lagi gitu. Nah, sampai nanti pagi baru ulangan. Tapi untungnya sekarang di semester tua ini bisa si ulangannya tuh di jam 1 gitu. Jadi kita tuh bisa belajar lagi di pagi harinya. Jadi burnout aku tuh ketika UTS sama UAS sih, dan ketika banyak tugas disatuin sama kepanitiaan. Itu tuh wow banget gitu. Oh gitu. Teteh sekarang aku mau nanya pertanyaan tentang pendapat Teteh gitu ya. Ya. Sok. Menurut Teteh nih, apa pesan Teteh untuk para pelajar SMA? Pesan aku kalau tentang kuliah ya, kalian harus belajar SNBT dari sekarang, dari kelas 10. Terus kalian juga harus belajar yang materi sekolah itu yang benar dari mulai kelas 10, kejar nilai setinggi-tingginya buat bekal kalian nanti SNBP, biar kalian nanti tuh nggak perlu pusing-pusing gitu, biar kalian masuk eligible juga. Apalagi kan SMA-nya di kota kan, pastinya saingannya tuh banyak kan, bagus-bagus saingannya, dan kita tuh harus menjadi salah satu orang yang masuk eligible itu dan bisa keterima SNBP. Intinya kalian harus belajar yang giat, semangat, dan konsistensi yang paling penting. Jangan banyak ngeluh, jangan males-malesan gitu aja. Berarti kita tuh harus nyicil buat UTBK gitu Teh. Benar. Meskipun jadinya seenggaknya kalian tuh punya memori pelajaran UTBK pernah dipelajari sekarang. Jadi nanti ketika mau mendekati UTBK-nya, kalian tuh bisa udah inget lah, istilahnya tinggal mengasah lah ya, banyakin TO segala macam. Jangan nungguin kelas 3. Kita tuh berharap ya, harus berdoa biar keterima SNBP, tapi jangan juga kita aku mah bakal keterima SNBP, jangan gitu. Harus juga tetap belajar buat SNBT gitu, karena kan kalau kita mempersiapkan mau kita keterima SNBP atau enggak, kita udah siap gitu, diri kita udah siap buat jalur lain gitu. Oh iya Teh. Karena kalau mandiri kan lumayan banget tuh mahal Iya, gitu. bener, Jadi Teh. belajar diusahakan. UTBK sama SNBP-nya dikencengin sama jalur langitnya ya Teh ya. Teteh lanjut nih. Benar. Jangan lupa sholat juga. Ya, tahajudnya, sholat hajatnya ya Teh ya. Apa saran untuk Benar. Apa saran untuk orang yang ingin sukses? Saran aku, karena aku juga belum sukses, mungkin aku juga nggak bisa terlalu yang gimana-gimana banget. Cuman dari aku, buat yang orang yang mau sukses, kejar terus apa yang kalian mau. Jangan berkecil hati kalau misalkan kalian gagal, jatuh sekali nggak apa-apa, tapi ketika kita sudah berani berkali-kali mencoba, pasti nanti akan ada akhir untuk mendapatkan kesuksesan itu. Intinya kalian selalu mencoba, selalu berusaha, begitu. Oh iya Teh. Lanjut Teh ya. Pesan untuk adik-adik yang sedang berjuang. Benar. Berjuang apa nih? Berjuang untuk Berjuang untuk masuk mendapat SNBP. ya gitu. Jaringannya jelek.
jelek, hei. Untuk mendapat apa? Maaf, jaringannya jelek. Kaliannya nggak usik. Oke teteh, dua ini lagi lanjut lagi aja ya teh. Wah, Kalau bisa mengulang waktu nih ya teh ya, apa yang ingin diperbaiki? yang ingin perbaiki kalau misalkan aku belum kesini ya. Kan dulu aku pernah mention kalau misalkan aku tuh apa namanya nggak belajar kan buat UTBK. Nah pasti aku bakal belajar dari awal, apalagi kalau misalkan udah tahu cara masuk PTN itu pasti aku udah cari-cari dari awal, dari kelas 10, enggak dari kelas 3 baru tahu gitu. Itu pasti aku lakuin kalau balik lagi. Terus aku pasti mau apa ya, lebih memaksimalkan diri aku, karena waktu itu kan aku sempat bilang aku nggak langsung ranking 1 kan. Aku di situ mau balik lagi dan aku mau dari awal ranking 1, dan aku juga eligible-nya bukan eligible 1 tapi eligible 4. Mungkin kalau bisa balik lagi aku bakal terus memaksimalkan sampai aku eligible 1 gitu. Itu sih. Itu ini terakhir ya, last. Pertanyaan Oh iya, terakhir. terakhir juga. Bentar, aku satu lagi ya, yang tadi, jawaban yang tadi. Kayaknya aku pengen ikut yang kayak OSIS atau kepanitiaan apa yang ada di sekolah gitu. Kayaknya aku pengen jadi siswa yang aktif begitu. Oh teteh selama di SMA nggak ikut organisasi OSIS gitu? Aku nggak ikut OSIS, aku cuma ikut apa ya, adalah ekskul di Singaparna waktu itu, tapi bukan OSIS, dan aku kayaknya pengen deh ikutan gitu. Oh gitu, soalnya kan sekarang banyak banget ya unip yang membuka kayak misalnya khusus jalur ketua OSIS gitu kan ya teh ya? Nah betul, itu juga bisa jadi salah satu peluangnya. Ah iya, teteh ini pertanyaan terakhir ya teh dari kami ya. So, Bagaimana cara teteh menghadapi rasa takut? menghadapi rasa takut adalah lawan. Jadi kalau misalkan aku lagi takut, aku tuh nggak apa ya, aku nggak mau gitu, aku nggak mau lakuin, aku takut gitu. Tapi ketika misal jangan kan, biasanya di kuliah tuh ada yang presentasi ke depan kan. Nah itu yang presentasi itu biasanya satu orang atau 2 orang, nggak semua kelompok gitu loh. Nah jadi ketika aku ditunjuk itu tuh aku sebenarnya nggak mau, aku takut, aku dalam hati tuh takut, tapi orang-orang tuh udah nyuruh, udah percaya sama aku gitu loh. Jadi ketika aku ada ketakutan tapi orang lain percaya, aku bisa, aku lawan rasa takut itu dan aku lakuin apa yang mereka percayakan ke aku gitu loh. Jadi untuk melawan itu ya aku lakuin, nggak aku hindarin gitu, karena dengan kita melakukan itu rasa takut juga hilang gitu. Mungkin takut di awalnya doang, tapi kesananya ya biasa aja gitu. Itu juga bisa melatih mental kita, bisa melatih public speaking kita dan lain sebagainya. Oh gitu. Iya. Teteh mungkin untuk sesi pertanyaannya udah beres itu ya teh ya. Iya. Terus sesi apa lagi? Udah sih teteh, paling kita sekarang bagian penutupan aja gitu teh. Oh iya, sok. Teteh mungkin dari kita mengucapkan terima kasih banyak atas pertanyaannya. Pertanyaan teteh sangat membantu tugas kelompok kami gitu ya teh ya. Pokoknya aku ucapkan semoga teteh cepat-cepat lulus dan juga dapat mendapatkan IPK yang sangat memuaskan, dan juga teteh semoga lancar, sukses, sehat terus. Mungkin dari kami cukup sekian teteh ya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan omongan aku yang panjang itu. Dadah teteh. Dadah, makasih ya udah Iya teh, undang aku. sama-sama. Terima kasih juga ya teh. Oke. Kata iya sih. Bisa dibahas. Atau bahasa Teteh udah teh. Ya sok, dadah, aku matiin ya. Iya sok teteh, iya sok boleh. I just had to let you know you're